Baik, perkenalkan nama saya David Brian Willem dengan NIM R1C12427. Di sini saya akan presentasikan mengenai tugas 2 geologi karbonat. Batuan karbonat didefinisikan sebagai jenis batuan sedimen yang utamanya tersusun dari mineral karbonat, dengan batu kapur sebagai bentuk yang paling umum, mengandung setidaknya 50% berat kalsium karbonat dan dalam bentuk kalsit. Batuan karbonat umumnya terbentuk di lingkungan laut dangkal yang memiliki kondisi kimia dan biologis yang mendukung proses pengendapan kalsium karbonat atau CaCO3. Berikutnya yaitu semen. Semen adalah komponen karbonat yang berupa kristal kalsit yang jelas dan secara mikroskopis akan mempunyai kenampakan yang jernih berukuran 0 sampai 0,021 mm yang berperan sebagai material pengisi ruang antar butir maupun suatu rekahan cavity filling dan terbentuk pada saat diagenesa. Kemudian semen merupakan komponen karbonat yang mengisi pori-pori yang merupakan hasil diagenesis atau hasil presipitasi dalam pori batuan dari batuan yang telah ada. Semen sering disamakan dengan sparit, hasil neomorfisme. Padahal sparit hasil neomorfisme adalah perubahan atau rekristalisasi dari komponen karbonat yang telah ada. Semen merupakan komponen batuan karbonat yang mengisi pori-pori dan merupakan hasil diagenesis atau hasil presipitasi dalam pori batuan dari batuan yang telah ada. Semen sering disamakan dengan sparit, hasil neomorfisme. Padahal sparit hasil neomorfisme yang kemudian yaitu jenis semen. Beberapa contoh semen dalam batuan karbonat yang baik dijumpai pada karbonat modern, khususnya pada daerah terumbu, adalah fibrous dan vitroidal. Jenis semen tersebut dapat dijumpai pada batu gamping. Selanjutnya yaitu klasifikasi porositas pada batuan karbonat yang dari klasifikasi Choquette and Pray tahun 1970. Klasifikasi porositas karbonat yang paling sering digunakan dalam model geologi adalah klasifikasi porositas genetik Choquette and Pray tahun 1970 yang menekankan selektivitas fabrik karena penekanannya pada hubungan antara rock fabrik utama dengan porositas dan waktu pembentukan porositas. Klasifikasi ini sangat sesuai dengan model geologi yang mengintegrasikan sistem pengendapan dengan proses diagenesis awal sampai akhir untuk menentukan evolusi porositas sepanjang waktu. Selanjutnya yaitu klasifikasi Lucia tahun 1995 yang merupakan model karakterisasi dan permodelan reservoir karbonat pada skala produksi, menuntut integrasi penuh parameter petrofisika kuantitatif seperti porositas, permeabilitas, dan kejenuhan dengan model geologis di mana parameter ini dapat ditampilkan dalam ruang 3 dimensi. Kemudian yaitu klasifikasi porositas batuan karbonat menurut Archie tahun 1952. Archie 1952 melakukan percobaan pertama dalam mengintegrasikan informasi teknik dan geologi untuk model reservoir karbonat awal dengan mengembangkan klasifikasi porositas, di mana rock fabric yang berhubungan dengan sifat petrofisika seperti porositas, permeabilitas, dan kapilaritas. Archie 1952 memisahkan porositas terlihat atau visible porosity dari porositas matriks dan menggunakan tekstur permukaan batuan yang hancur untuk memperkirakan porositas matriks, permeabilitas dan kapilaritas. Dia menggambarkan porositas terlihat sesuai ukuran pori-pori dengan mengkelasan mulai dari ukuran sampai ukuran cutting. Meskipun berguna dalam memperkirakan karakteristik petrofisika, klasifikasinya sulit digunakan dalam model geologi karena kelasnya tidak dapat didefinisikan dalam istilah deposisional atau diagenetik. Selanjutnya yaitu klasifikasi Lucia yang menekankan aspek petrofisika dari ruang pori karbonat seperti klasifikasi Archie tahun 1952. Sebelumnya klasifikasi Lucia bagaimanapun menyarankan agar pembagian ruang pori karbonat yang paling berguna untuk tujuan petrofisika adalah ruang pori antar butir atau kristal yang disebut porositas antar partikel dan semua ruang pori lainnya yang disebutnya sebagai porositas Fagi.
Selanjutnya membagi porositas fagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok VAX terpisah yang hanya dapat dihubungkan melalui jaringan pori antar partikel, dan yang kedua menyentuh VAX yang membentuk sistem pori yang saling berhubungan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.